Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di Gedung Dakwah Muhammadiyah, dan sesuai dengan undangan yang kami sampaikan bahwa hari ini, sore ini kita akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan persoalan PSN PIK 2. Jadi ini sangat terkait dengan proyek strategis nasional Pantai Indah Kabek 2 yang menimbulkan banyak korban. Jadi hari ini di hadapan teman-teman adalah korban dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Nanti Pak Cari Chandra akan jelaskan kronologisnya, tapi saya ingin sampaikan poinnya saja bahwa tanggal 4 yang lalu, 4 Februari, sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Serang dalam hal gugatan pra-peradilan, di mana dalam permohonan pra-peradilan agar kasus yang menimpa Bapak Cari Chandra untuk dilanjutkan lagi penyidikannya. Jadi memang beliau dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak berkemanusiaan, ya, mengalami proses pemidanaan, menjadi tersangka, pernah ditahan 3 bulan, ya, 2 bulan, sehingga pada saat itu memang sudah ada namanya penghentian kasus, ya, SP3 oleh Polda Banten. Namun beliau kemudian beberapa hari yang lalu memang menyampaikan kasus ini ke publik. Ternyata dari pihak pengembang, ya, dalam hal ini PT Mandiri Bangun Makmur. PT Mandiri Bangun Makmur. PT Mandiri Bangun Makmur tidak terima karena Pak Cari Chandra mengungkapkan persoalan yang dialami ke publik. Ya, ini persoalannya adalah beliau atau keluarganya memiliki tanah, sebidang tanah 8,7 hektar yang sekarang sudah dibangun permukiman elektrik 2, sehingga mengalami proses kriminalisasi karena tidak mau harga tanahnya ditawar dengan harga yang murah, sehingga tanda kutip dicari-cari kesalahan semua segala macam, dibuatlah pasal soal pemalsuan akte, ya, dan seterusnya. Dan ini polanya sama dengan korban-korban yang lain yang kami dampingi. Jadi intinya sekarang Pak Cari Chandra statusnya sebagai tersangka, ya, jadi proses penyidikannya untuk dibuka kembali oleh Polda Banten. Oleh karenanya Pak Cari kemarin berkomunikasi dengan saya beberapa hari yang lalu meminta agar LBH PPP Muhammadiyah bersedia untuk menjadi kuasa hukum. Ya, nanti kita akan lakukan langkah-langkah apa nanti yang akan perlu kita lakukan. Demikian, itu saja sebagai prolog. Tentu kita nanti ingin mendengar apa sebenarnya cerita-cerita, fakta-fakta yang terjadi dalam kasus yang menjerat Pak Cari Chandra dan keluarganya. Silakan mungkin Pak Sabril. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gufron. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Charlie untuk mengungkapkan atau memaparkan persoalan apa sehingga sekarang bisa dilanjutkan oleh Polda Banten perkaranya dan diserahkan kepada LBH PPP Muhammadiyah. Silakan. Terima kasih teman-teman media. Yang saya hormati Bapak Syafil, Bapak Gufroni, Ketua dan anggota LBH Muhammadiyah, dan juga Pak Juju Purwantoro yang belum hadir, dan Fajar Gora, dan semua adalah rekan-rekan saya yang telah membantu saya dalam perjuangan ini. Saya di sini untuk meminta bantuan sebagai korban PIK 2. Saya ini sudah dikriminalisasi selama 10 tahun terakhir. Jadi perjuangan saya sudah sangat panjang. Dan saya minta bantuan hari ini kepada LBH Muhammadiyah, para tokoh nasional, dan seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadilan. Dan saya juga harap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan semua kezaliman yang terjadi di PIK 2. Kasus yang saya alami di sini adalah bentuk nyata kriminalisasi. Saya dipenjarakan, foto dan nama saya disebarluaskan di internet melalui sosial media, melalui buzzer, dan juga foto saya sebagai kriminal ditempel di depan sekolah anak saya. Namun tidak cukup tanah kami dirampas, kami tidak dibayar apapun. Dan karena saya bersuara dan bercerita, maka saya kembali dikriminalisasi. Namun permasalahan ini sebenarnya bermuncul pada ketika Mu'annas Al-Aidid
yang merupakan kuasa hukum dari PIK 2 dan Aguan justru menghidupkan kembali kasus ini melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Di sini saya berasa sangat aneh dan tidak masuk akal. Karena yang saya lakukan hanya menceritakan apa yang telah terjadi kepada diri saya sendiri. Tujuannya agar hal serupa tidak terjadi lagi kepada korban lainnya. Dan kedua, saya ingin membuktikan bahwa di sini tidak ada permasalahan rasis. Bahwa saya turunan Tionghoa juga sebagai korban di PIK 2. Nah, awal mula permasalahan ini yang saya alami dulu mula dari ayah saya. Kemudian ayah saya meninggal, kemudian di tahun 2021, 8 tahun setelah PT Mandiri Bangun Makmur menguasai tanah kami secara fisik dan paksa. Saya pernah ditawari jual beli oleh Ali Hanafia di kantor PIK 2, di mana sudah ada penyidik dari Polda Metro Jaya yang duduk di samping legal manager PT Mandiri Bangun Makmur, Ibu Meti Ramawati. Karena tidak ada kesepakatan jual beli, saya dilaporkan atas tuduhan penggelapan sertifikat SAM 5-Lemo yang masih atas nama ayah saya sendiri. Padahal selama 35 tahun kami sudah membayar PBB secara rutin. Dan kami sudah mengelola tanah itu sejak tahun 1989 sebagai tambak ikan bandeng. Kepemilikan kami juga diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri nomor 726-PDT-1998 Pengadilan Negeri Bandung, yang secara tegas menyatakan bahwa ayah saya Sumita Chandra adalah pembeli beretikat baik dan harus dilindungi secara hukum. Setelah fakta ini saya ungkapkan kepada Bapak Hengki Haryadi, maka laporan kami di SP3-kan dengan alasan tidak cukup bukti. Jadi jelas bahwa pelapor tidak memiliki legal standing, tidak memiliki hak untuk melapor. Namun suatu hal yang terjadi setelah di SP3, kita ingin balik nama dari ahli waris, dari ayah saya yang sudah meninggal ke semua ahli waris. Itu tanggal 30 Januari. Pada saat itu kami minta PPAT untuk memproses balik nama, dan di situ sudah ada pengecekan sertifikat yang menyatakan bahwa Sumita Chandra adalah pemilik yang sah. Ketika kami menyerahkan ke BPN surat-surat itu, tiba-tiba surat itu bisa bocor ke pelapor. Dan sangat aneh, orang yang tidak memiliki hak, yang sudah menjual tanahnya lebih dari 35 tahun yang lalu, bisa melaporkan kami kembali. Ini artinya setiap orang di Indonesia yang pernah jual tanah 30-50 tahun yang lalu, pemilik sekarang itu bisa dilaporkan kembali dan bisa dikasuskan kembali. Nah, ketika kami mengajukan balik nama, itu tidak pernah diproses. Yang terjadi adalah sebulan kemudian BPN membatalkan SAM kami yang sudah sah milik kami selama 35 tahun. Dan pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh kantor wilayah Kabupaten Banten, oleh Rudi Rubijaya, dan itu terjadi pada tanggal 3 Maret 2023. Alasannya adalah cacat administrasi. Sebulan setelah itu kami dilaporkan. Sangat aneh, seorang yang baru membatalkan sertifikat dan sebulan kemudian dia bisa melaporkan kejadian yang terjadi 3 bulan yang lalu. Apa hak mereka untuk melapor? Dan kenapa hal seperti ini diterima oleh polisi? Sedangkan kasus kita yang sebelumnya sudah di SP3. Pembatalan sepihak oleh BPN jelas melanggar hukum, karena Pak Nusron Wahid sudah menyatakan bahwa sertifikat yang sudah berumur lebih dari 5 tahun tidak bisa dibatalkan oleh BPN. Sedangkan hingga sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan kepemilikan kami. Saya mohon agar Pak Nusron Wahid bisa membantu kami periksa pihak-pihak kami terlibat dalam hal ini. Karena buat kami itu sangat sulit sekali minta keadilan. PBB sudah kami bayarkan, tiba-tiba dirampas. Kami sebagai pemilik tiba-tiba dipenjarakan.
Saya harap Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Banten yang terhormat, jangan biarkan ini terjadi. Berpihak kepada rakyat. Jangan biarkan kami dikriminalisasi terus. Capek. Dan saya minta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo untuk melindungi dan mengembalikan hak rakyat. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah minta pada Prabowo untuk bantu kami. Tapi so far nggak ada yang bisa bantu. Maka hari ini saya akan berwujud kepada Bapak Presiden. Semoga Bapak Presiden bisa melindungi rakyat Banten. Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia, saya hari ini berwujud pada Anda sebagai Presiden Indonesia untuk menghentikan semua kezaliman ini dan melindungi rakyat Banten. Semoga Bapak Presiden bisa segera bantu kami, bantu semua rakyat Banten. Saya bukan korban satu-satunya. Banyak, bahkan yang sudah dipenjara sekarang masih ada. Saya tahu semuanya. Mohon Bapak Presiden bantu kami sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih. Itu nanti dulu. Itu kalau udah. Masih ada Pak? Cukup. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak keterangan yang disampaikan Pak Gufron dan Pak Charlie. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan sebutkan nama dan medianya. Silakan. Oke, saya tambahkan ya teman-teman. Jadi ini sebagai satu dari sekian kasus yang terjadi di Banten, khususnya di Tangerang. Kenapa Pak Charlie harus mengalami proses kriminalisasi yang teramat sangat menyakitkan? Bukan hanya Pak Charlie pribadi, tapi juga keluarganya, bahkan orang tuanya meninggal dunia karena persoalan ini. Kenapa Pak Charlie kemudian harus merasakan dinginnya jeruji besi? Karena beliau melawan, persoalannya melawan, mempertahankan haknya yang digusur oleh pengembang PIK 2, termasuk yang kami tangani beberapa waktu yang lalu sama. Ketika ada masyarakat yang memang memiliki hak atas sebidang tanah di sana, itu baik sawah ataupun tambak, lalu dia tidak menerima harga yang ditawarkan oleh pengembang, pilihannya ada dua memang. Dan beliau mengambil pilihan untuk menghadapi berbagai macam skenario hukum, ya, dengan menggunakan orang-orang, melakukan pemalsuan dan seterusnya. Jadi kalau mau kita buka, yang melakukan pemalsuan data dokumen ya mereka semuanya, melibatkan oknum-oknum aparat desa. Dan di sini saya bukan bertarung untuk harga, bukan menjadi masalah. Tapi dari awalnya itu ayah saya sudah dipidanakan, sudah di DPO-kan. Kami itu benar-benar sudah dikejar habis-habisan. Dan ini saya bertarung untuk memperbaiki nama keluarga, bukan masalah harga. Kalau dari awal pendekatan itu baik, tanpa ada intimidasi, tanpa ada kriminalisasi, saya selesai. Ini udah selesai dari dulu, bukan masalah harga. Sebenarnya ini kasus juga bersambut. Saya kebetulan sama dengan rekan Gufron juga, ya. Dan kita juga bersama Ahmad Bazinudin, Cucu, dan banyak sekali lawyer untuk menggugat PIK 2 dan sudah berjalan proses perkaranya. Dari Senin ini kita mediasi. Terima kasih juga kepada rekan Muhammadiyah dan Mas Charlie yang bukan cuma diintimidasi, tapi ini dikriminalisasi, ya kan? Oleh karena itu harapan saya, kita sudah melakukan upaya, dan saya kira banyak PIK itu yang menjadi korban dalam hal ini, masyarakatnya ya, bahkan pemilik SHM. Tentu tidak ada lain, kita hanya percaya kepada Prabowo sebagai presiden, ya, karena beliaulah yang bisa memerintahkan segalanya. Ini kan akibat rezim yang lalu yang luar biasa dahsyatnya, dan kita gugat juga, posisi RP kita laporkan juga ke KPK itu, kita minta juga untuk audensi. Jadi
Saya pikir dengan Muhammadiyah ini memberikan itu payung untuk KIS saudara Charlie, dan mungkin kita juga sama cucu ya nanti bergabung. Saya kira itu bagus, gitu, sangat bagus. Dan ini bentuk sekarang perlawanan terhadap oligarki yang dikuasai dan diberikan akses tanpa batas oleh rezim Joko Widodo. Harus rakyat berani melawan, terutama ormas-ormas Islam yang besar, Muhammadiyah maupun NU. Sejak dulu kita advokat yang melakukan proses perkara ini, kita lawan, tentu teror luar biasa, gitu ya. Nah, harapan saya dengan munculnya awal ini Muhammadiyah menjadi momentum NU untuk ikut bergabung dan ormas-ormas yang lain, karena tidak akan ada kekuatan jika sudah viralnya ini cukup dahsyat, maka pasti Presiden kita Prabowo menurunkan tim untuk mengetahui dan akan melakukan upaya langkah-langkah dan harus dipidana. Tidak ada tidak dipidana, itu ranah korupsinya jelas kok, fakta korupsinya nggak bisa dibantah itu. Apalagi pemalsuan 263, 264 sampai 267 KUHP masuk semua, penipuannya sampai pemerasan, penekanan semua masuk. Jadi saya kira alhamdulillah Muhammadiyah sudah mau muncul, dan ini momentum yang harus kita lakukan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mungkin sekarang kami sudah menyiapkan surat kuasanya ya. Nanti Pak Charlie bisa tanda tangan surat kuasa. Udah siap ya? Udah. Oke. Ya, surat kuasa kan ditandatangani oleh Pak Charlie yang diberikan kepada ini Pak ya? Pak Charlie memberikan kuasa kepada LBH PPP Muhammadiyah. Nama-nama sudah ada 11 pengacara ya Pak? Ya. 11 tim lawyer dari LBH PP Muhammadiyah, termasuk ada nama Pak Dr. Bambang Wijayanto. Beliau masuk sebagai lawyer bersama kita. Ikut bergabung, cuma beliau hari ini tidak bisa hadir. Dia mendampingi pemberi kuasa dalam pemeriksaan atau memberikan keterangan pada penyidik di Polda Banten dan koordinasi dan sanksi pemerintah yang lain-lainnya ya. Biasa itu. Silakan Pak, tanda tangan. Oke, ada lagi Pak. Nanti kalau lengkap baru kita kasih Pak. Ya nanti ya. ya, dengan ditandatanganinya surat kuasa ini, nanti bila mana ada pemanggilan terhadap Pak Charlie kita yang mendampingi. Mungkin Pak Gubernur ada penambahan. Baik, ini karena sudah ditandatangani surat kuasa, maka kami sah akan melakukan langkah-langkah hukum ya untuk kepentingan Pak Charlie Chandra. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri. Insya Allah nanti hari Senin siang kami akan ke Mabes Polri untuk menyampaikan permohonan perlindungan hukum. Sembari sambil menunggu bila ada pemeriksaan oleh Polda Banten. Yang paling diantisipasi ya tentu kita jangan sampai nanti Pak Charlie langsung ada perintah penahanan. Ya, kita akan antisipasi itu, kita akan menyampaikan perlindungan hukum karena jelas ini adalah bagian dari kriminalisasi ya yang dilakukan oleh pengembang Pantai Databuk 2 terhadap mereka-mereka yang dianggap tanda kutip melakukan perlawanan ya. Dengan demikian barangkali teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Nanti untuk lebih jelas barangkali nanti kita doorstop atau seperti apa nanti bisa sesi ini setelah kita lanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Charlie dan rekan-rekan wartawan. Dengan ditandatanganinya surat kuasa
Maka berakhirlah acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.